Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali berita utama kami di hari ini. Berikut cuplikannya. Diduga korsleting listrik, sebuah rumah di Merauke ludes terbakar. Kecelakaan tunggal seorang pria tewas di Merauke. Polisi mengajar anak-anak yang putus sekolah di Jayapura. Praktik dugaan dukun cabul di Merauke terbongkar setelah seorang korban memberanikan diri melaporkan peristiwa yang dialaminya ke pihak kepolisian. Kasus ini melibatkan seorang pria yang mengaku sebagai orang pintar atau dukun yang diduga telah melakukan tindakan pencabulan di wilayah distrik Ulilin, Kabupaten Merauke. Menurut Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga, kasus ini terungkap bermula dari keluarga korban yang tengah mencari pengobatan untuk salah satu anggotanya yang sedang sakit. Mereka kemudian mendapat informasi tentang seseorang yang disebut-sebut mampu melakukan pengobatan alternatif. Ketika pelaku datang ke rumah untuk melakukan ritual pengobatan, korban justru mengalami perlakuan yang diduga merupakan tindak pidana pencabulan. Merasa dirugikan dan trauma atas kejadian tersebut, korban akhirnya melapor ke polisi untuk mendapatkan perlindungan dan menuntut keadilan. Memberikan asumsi-asumsi yang liar yang belum pasti kebenarannya. Ya, pasti akan kita dalami, tapi laporan memang sudah masuk dan akan kita tangani. Korbannya ada berapa Pak Kapolres? Nah, ini sedang kita dalami siap. Ya. Itu di kawasan mana Pak Kapolres? Dugaannya terjadi di daerah Bupul ya. Bupul ya. Ya memang mengarah ke situ ya dugaannya ya. Jadi pasien-pasien yang wanita, kemudian ada dugaan pencabulan di sana. Namun tentunya itu harus kita dalami karena laporan baru kami terima. Nanti akan terang benderang ketika masuk proses penyidikan. Kapolres menegaskan pihaknya mengecam keras segala praktik penipuan berkedok pengobatan tradisional yang merugikan masyarakat, terlebih jika disertai tindakan asusila. Polres Merauke mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan melaporkan segera bila menemukan praktik serupa. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pria bernama Suyanto berusia 47 tahun ini meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal di Jalan Kamisaun, Yobar pada hari Minggu. Warga menemukan tubuh korban tergeletak di jalan raya lalu melaporkannya ke polisi. Polisi kemudian mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit. Tidak jauh dari tubuh korban, warga menemukan sepeda motor korban terperosok ke dalam drainase. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti korban terjatuh dari motor. Sampaikan bahwa tadi pagi telah terjadi laka tunggal di pertigaan Jalan Yobar Kamisaun. Akibat dari kecelakaan tersebut, korban meninggal dunia di tempat. Demikian yang perlu kami sampaikan dan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan selanjutnya. Terima kasih. Jenazah Suyanto sudah dievakuasi dan dibawa ke kamar jenazah RSUD Merauke dan selanjutnya diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Polisi mengimbau warga berhati-hati apabila berkendara saat malam hari. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Puluhan warga dari 3 kampung di distrik Tembagapura melakukan demo damai di halaman kantor Yayasan Pengembangan Masyarakat Amukme Kamoro pada hari Senin. Warga dari kampung Singa, Banti, dan Arwanop merupakan pemilik hak ulayat tambang Tembagapura. Sejak pagi warga membawa dan membentangkan spanduk berisi tuntutan dan membakar ban bekas di depan kantor YP Maka. Meski dijaga aparat kepolisian, tidak ada pihak YP Maka yang turun menemui massa. Warga menuntut kompensasi tanah adat dari perusahaan Freeport. Warga mengancam akan melakukan aksi lebih besar, termasuk menghentikan operasi tambang apabila tuntutan mereka tidak dijawab. Hari ini kami resmi adakan protes keras kepada PT Freeport Indonesia yang terutama atas nama Pak Tommy Wenas, Pak Klaus, Pak Ma bersama dengan Pak Ewel Endok. Mereka tidak pernah mendengar aspirasi, tidak pernah mengakomodir hak-hak masyarakat, sehingga hari ini kami demo dan protes keras. Dan berharapannya hari ini
harus ada jawaban yang pasti, harus ada komitmen yang pasti. Kami sudah siapkan juga beberapa poin yang akan menyampaikan kepada mereka. Tidak berniat hanya asal menuntut, asal berteriak, asal memberontak, tapi kami berdiri di atas dasar hukum yang berlaku di Republik ini, atas dasar kebenaran, atas dasar hak yang Tuhan diberikan oleh nenek moyang kami. Jadi kami memperjuangkan nasib, kesejahteraan, taraf hidup masyarakat, masa depan masyarakat. Itulah yang selama ini kami berteriak terus, hampir selama 10 tahun, lebih hampir 11 tahun kita berteriak. Sampai hari ini pun kita berteriak. Hari ini kita berteriak, kita melawan, kita protes keras kepada pimpinan manajemen PT Freeport. Setelah aksi, warga berencana mendirikan tenda di halaman kantor YP Maka sebagai bentuk protes lanjutan. Namun rencana tersebut dicegah pihak kepolisian demi menjaga stabilitas keamanan. Warga pemilik Kakulayat menegaskan akan melakukan aksi lanjutan dalam waktu dekat yang rencananya akan digelar di kantor Bupati Mimika. Igobat Momolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.